1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah nih dari Pak Jos ya. Nah ini adalah tampilan beliau, prestasi beliau. Join di tahun 2009 dan 2013 sudah menjadi agency manager atau sekarang ini disebut agency director. Dan beliau akan memberikan tips teman-teman bagaimana sih di era pandemi seperti ini teman-teman. PSBB lagi katanya nggak boleh keluar. Tapi kita kan harus menjalankan misi kita sebagai seorang agent. Nah tak lama-lama teman-teman kita langsung sambut Pak Jos Rijen Halim. Nah, beliau akan memberikan informasi yang sangat luar biasa. Silakan Pak Jos. Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi Pak Jos. Iya. Teman-teman masih semangat ya. Baru, saya bicara sampai jam berapa? Jam 9 ya? Baru? Betul Pak. Baru? Iya. Pak Jisak? Halo Pak. Iya betul Pak, betul. Oke. Saya juga nggak ngomong terlalu banyak ya. Nanti teman-teman juga kemalaman ya. Saya ngomong poin-poinnya aja teman-teman. Apa yang saya lakukan di era new normal atau PSBB ya kan? Jujur, dimasuk di era new normal dan PSBB ini ya, saya tuh merasa malahan saya lebih nyaman ya. Orang bilang, wah new normal nih, PSBB pusing ya. Kita sebetulnya agen asuransi malahan menurut saya ini adalah momentum. Kenapa momentum ya? Nah, nanti kita bisa bahas ya teman-teman di sini ya. Oke. Kita boleh mulai dari slide 1 ya, Pak. Oke. Dibantu. Oke. Nah, teman-teman, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan yang pertama satu ya. Kalau orang kaya itu banyak ya. Kita harus pikir, orang kaya nih di Jakarta banyak banget. Penduduk Indonesia 260 juta jiwa. Anggap 10%, 26 juta jiwa. Udah tahu belum yang masuk prudensial berapa persen, teman-teman? Baru berapa? Baru 2,5 juta jiwa. Berarti masih ada berapa orang kaya di Indonesia? Ya, masih ada, anggaplah 20 juta jiwa. Ya, tapi nggak muluk-muluk, kelas menengahnya aja udah banyak banget. Buktinya apa? Ya, buktinya Bronton kemarin keluar. Habis gak? Laku gak? Ayo dong teman-teman, jawab dong. Habis kok. Sold out. Inggris kok. Oke, mau beli aja rebutan tuh, barangnya nggak ada. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya kan? Udah lihat belum kemarin duit di Indosuria kurang lebih orang tanam berapa, parkir di situ ada berapa? Yang 100 miliar aja banyak, teman-teman. Benar apa benar? Oke? Benar. Ya, yang 1 miliar ya. Kalau ngomong yang 1 miliar, ya orang kaya di Indonesia itu di deposito di bank itu banyak banget. Ya kan? Kenapa? Industri asuransi di bank angkanya naik drastis loh, teman-teman. Naik drastis. Kenapa? Mereka kan tahu orang kaya siapa aja. Orang kaya itu nggak akan keluar duit sekarang kalau nggak penting-penting banget. Kalau nggak bagus-bagus banget. Benar apa benar? Oke. Nah, makanya apa sekarang yang kita kasih buat mereka? Ya? Kita kasih mereka tuh sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang terbaik. Ya? Sesuatu yang memang menurut dia, oh ya ini harus keluar nih duit ini. Oh ya ini penting banget nih. Ya? Nah, contohnya kayak gitu. Jadi di otak kita selalu mesti pikir orang kaya ini banyak, ya. Di sekeliling kita tuh banyak, ya. Karena kalau saya pikir gini loh, oh ini lagi PSBB, lagi pandemi, susah nih semua orang, ya. Itu akan jadi susah loh teman-teman, ya. Karena kenapa? Kita akan menarik pasti, ya. Karena apa? Orang yang lagi nggak bagus juga banyak kok, banyak. Bukan saya bilang nggak ada ya, banyak, ya. Tapi kita jangan fokus sama mereka, ya. Mereka yang lagi nggak bagus, teman-teman, momentumnya buat apa, teman-teman? Ayo, ada yang bisa jawab? Rekrut. Rekrut jadi agent. Betul. Yang nggak bagus kita rekrut. Kenapa? Yang nggak bagus kita rekrut, kita tuh bantu mereka loh, teman-teman. Ya. Mereka tuh sampai tokonya, ya, buat bayar sewa aja itu, saya kemarin cerita sama teman saya tuh nggak nutup loh, ya kan? Mereka nombok, bahkan korek duit tabungannya loh, ya kan?
Nah, sedangkan mereka bilang gini, kamu di asuransi bagus ya, malahan orang lagi butuh kesehatan. Saya bilang, iya kita bagus bukan karena kita mau menjual, tapi kita mengedukasi, kita mau bantu mereka. Ya, jadi kita nih jalanin asuransi, jangan kita pikirannya mau jualan. Ya, di hati teman-teman, saya di masa pandemi ini mau edukasi 100 orang. Pikirannya harus gitu. Kenapa 100 orang? Mengedukasi 100 orang yang masuk 20. Bagus gak teman-teman? Bagus. Mantap. Kalau yang masuk 20, teman-teman udah jadi apa? Boleh kasih saya masukan? Dapat apa aja pencapaian kira-kira? Mungkin Korea, mungkin London, ya, mungkin promosi AAD. Bener nggak? Oke. Yang pertama sekarang adalah mindset-nya dibetulin dulu, teman-teman. Saya nggak kasih sedikit pun, ya, mindset yang jelek itu masuk ke dalam pikiran saya. Kenapa? Karena kalau saya terima mindset yang seperti itu, saya udah pasti juga ngedown. Karena memang dunia ini keadaannya lagi nggak bagus. Ya. Laut, garam boleh asin. Ya. Tapi kita tetap tawar, teman-teman. Ya, kita jangan terbawa sama keadaan dunia ini, gitu loh. Ya. Jadi yang kita fokus adalah itu yang kita capai, teman-teman. Oke. Jadi saya selalu bicara adalah mengedukasi 100 nama, bukan jualan, ya. Jadi kalau saya selalu bicara sama orang, ya kan, aduh asuransi nggak dulu deh, sorry ya, maaf ya, saya tugasnya bukan jualan sih, jualan nomor 10 buat saya, yang penting saya edukasi, kamu udah ngerti belum, ya kan. Kalau kamu nanti sampai ngerti, kamu mau beli, silahkan, dan kamu mau beli sama orang lain, kamu lebih nyaman sama dia, atau dia saudara atau teman kamu, silahkan, saya bilang, ya kan. Tapi tugas saya mengedukasi sampai Bapak Ibu mengerti, ya kan. Sampai dia benar-benar nyaman, ya. Karena waktu saya masuk, posisi dia sudah sangat nyaman, ya. Waktu saya mengedukasi dia benar-benar nyaman. Karena apa? Karena dia nggak ngerasa saya push dia atau saya jualan ke dia. Karena kenapa? Di masa pandemi ini kalau kita nge-push orang, orang tuh nggak suka, teman-teman, ya. Yang ada nanti orang jadi marah, ya. Makanya teman-teman tuh harus edukasinya banyak supaya pilihannya banyak, ya. Sampai sini poinnya teman-teman. Dapat nggak kira-kira? Halo? Nangkep. Halo? Dapat kok. Ya, saya... Halo? Ya, saya lebih suka ada interaksi ya, ada tanya-jawab kayak gini ya, supaya apa teman-teman ya. Karena kalau saya cuma ngomong, saya nggak tahu teman-teman ngerti nggak, teman-teman dapat nggak feel-nya. Ya? Karena misi saya sampai masuk ke dalam meeting ini, adalah saya mau edukasi teman-teman supaya teman-teman bisa kayak saya, supaya pikirannya bisa positif, gitu loh, ya kan? Jadi, apa yang saya bicara adalah semoga bisa ditransfer ke teman-teman dan bermanfaat. Oke, ya. Oke, yang kedua, next Pak. Oke, teman-teman, kalau punya income 1M, ya, jadi teman-teman harus cari tahu nih, income orang ini berapa sebulan, misalnya 100 juta. Sorry, bukan per bulan ya, per tahun. Misalnya dia dapat 100 juta per tahun, idealnya asuransinya yang dia beli adalah 1 miliar, teman-teman. Oke? Tapi income dia misalnya 1 miliar per tahun, maka teman-teman harus mengedukasi, dia punya uang pertanggungan ada 10 miliar. Oke? Kalau income dia 10 miliar per tahun, teman-teman tuh harus mengedukasi, dia harus punya asuransi 100 miliar. Makanya kadang-kadang gini loh, kita ngomong sama orang, 1 miliar nih, ya. Buat kita mungkin kesannya gede banget. Tapi buat orang yang punya income 10 miliar, ya kan, ngomong 1 miliar, dia tuh nggak mau dengar, teman-teman. Ya. Karena memang nggak kena gitu loh. Kebutuhan dia beda. Maksudnya gimana? Ya, nah, maksudnya begini. Next, Pak. Oke, yang tadi saya ngomong, ya kan, kita adalah mengedukasi, bukan menjual, ya. Jadi kita harus punya cara-cara yang berbeda, cara-cara yang unik, cara-cara yang menarik, cara-cara yang kita punya ide, ya kan. Jadi bukan bikin orang ini lagi masa pandemik ini dengar cerita kita yang bikin bete, ya. Kalau saya biasa mengedukasi, saya mulai itu sekarang tuh beli sepeda, teman-teman ya. Nah, saya kan baru beli sepeda kurang lebih 2 minggu, barulah, ya kan. Nah, saya tuh telepon-teleponin nasabah saya, yuk punya sepeda gak? Punya. Goes bareng yuk.
Wah, dia senang banget. Dia kan nggak tahu saya mau jual asuransi. Dan lagian saya nggak menjual kok. Waktu ngegoes saya cuma edukasi. Saya cuma bilang gini, oh iya kemarin tuh, ya kan, kemarin asuransinya mau ditutup. Beli juga bukan mas saya yang bantuin klaim. Nggak tahu dia kena corona. Habis 150 juta. Bener nggak? Yuk kenal nggak orangnya sih itu? Kebetulan orangnya dia kenal. Ya kan? Iya loh. Sampai mau ditutup, sampai saya bilang, ya kan, beli juga bukan mas saya nggak dapat apa-apa, tapi saya mau bantu urusin, karena saya mau melayani. Iya kan? Nah, terus dia nanya-nanya, emang dia beli yang kayak gimana? Iya, tadinya kartunya gambar kerang, sekarang berubah jadi hitam. Padahal nasabah saya itu kartunya kerang. Sekarang lagi saya mau rubah ke hitam, cara ngomongnya gimana? Pakai orang lain. Gitu loh. Saya kan nggak bilang, lu beli dong yang hitam. Ya kan? Nanti dia bete, nggak mau main sepeda lagi sama saya. Dan terus saya ngomong lagi sepedanya, ini keren banget helmnya, lampunya keren banget, beli di mana? Saya bilang, ya kan. Terus saya bilang, wah sepeda kamu nih, gak ada orang pakai banyak lu, kayak cuman kamu yang pakai. Wah seneng banget dia. Kalau dia udah seneng, kita masuknya gampang nggak teman-teman? Gampang. Yang penting kita satu frekuensi, satu irama. Ya. Jadi pertemuan pertama kita sentil-sentil aja dikit, jangan langsung. Ya kan? Dan caranya kita harus unik, harus berbeda sama agent-agent yang lain. Jangan seperti telemarketing, ya kan, yang di bank, ya kan, ya kalau mereka kan punya data, ya kan, mereka kan ngomong, Pak, ada nih premi sekian-kian gini, ya kan, ya mereka juga tawarin 100, mungkin bahkan yang ngambil 2, ya kan, mungkin 5, bahkan 1, ya kan. Tapi kalau kita cara yang berbeda, tawarin 10, yang jadi berapa teman-teman? 5. Ya kan? Nah, mungkin ya ada yang masih belajar, ya kan. Nah, tapi saya ngomong selalu, ya, edukasi ke 100 orang bukan buat jualan, tapi kita mau bantu dia. Oke, next slide, Pak. Oke, yang tadi, oke. Nah, jadi gini, teman-teman. Fokus edukasi pendidikan, ya. Jadi, teman-teman, di masa pandemi ini, ya, orang nih semua lagi takut loh, teman-teman. Ya, dia takut sekali dengan apa yang terjadi dengan hidupnya. Apa yang terjadi dengan hidupnya, bagaimana dengan pendidikannya si anak-anaknya. Nah, teman-teman bisa fokus jual pakai yang namanya edukasi pendidikan. Jadi gimana caranya? Gampang. Kalau edukasi pendidikan, teman-teman udah bisa bikin polis, teman-teman udah kuasain Perucinta? Halo? Udah. Sudah ya? Udah kok, udah. Udah. Nah, konsepnya Perucinta gimana teman-teman? Bayarnya berapa tahun? Bayar 10 tahun, cover 20 tahun. Tuh, tapi cara bicaranya gimana? Karena kalau ngomong gitu kan orangnya bayar 10 tahun, cover sampai 20 tahun buat apa juga. Nah, cara bicaranya gini, ya. Kebetulan Prudential nih ada keluar program baru edukasi pendidikan, ya kan? Buat apa? Iya. Jadi gini loh, dari pengeluaran, ya, pengeluaran misalnya 20 juta sebulan. Oke? Kita cukup sisihkan 10% aja dari si 2 juta ini. Dari 20, anggaplah ya, pengeluaran dia 10 juta aja deh. Ya. Kita hanya cukup sisihkan 10% daripada pengeluaran dia. Berarti berapa? 1 juta. Oke, saya bilang gini, ini ada program nih. Programnya sih kayak main arisan, saya bilang. Bayar tiap bulan 1 juta, 1 juta, kita bayarnya sih 10 tahun, ya kan? Tapi kita bayar 10 tahun, dijagain 10 tahun lagi loh sama dia, dikasih bonus. Jadi total dijagain sama dia 20 tahun. Itu loh saya bilang sama dia, padahal Bapak cuma bayar 10 tahun. Tapi Bapak dijagain lagi 10 tahun. Kenapa Bapak dijagain sampai dengan 10 plus 10, 20? Karena kalau 20 tahun, kan pendidikan anak-anak udah pasti nih Pak, udah selesai. Dan yang Bapak ikut, kayak main arisan tadi, bayarnya 10 kali, di tahun ke-20 dibalikin full duit Bapak loh. Terus ditambahin 10%. Ya? Nah, saat itu, anak-anak kan sudah besar Pak, pendidikannya juga sudah selesai loh Pak. Ya? Nah, karena saya kadang-kadang kalau lagi ngomong kayak main sepeda, ya kan, atau saya telepon, saya kan nggak bisa presentasi ya teman-teman ya. Saya ngomong pakai lisan begini aja. Nanti kalau dia bilang kayak gimana sih, gue nggak ngerti, ya. Nah, kalau dia udah ngomong kayak gitu, ya, saya biasanya teman-teman ya, saya role play, saya presentasi, terus videonya saya kirimin ke dia. Oke? Saya kirimin ke dia supaya apa? Supaya apa yang kurang jelas menjadi dia bisa ngerti.
gitu loh, ya. Nah, nanti videonya kayak gimana nanti saya kirimin ya teman-teman ya. Cuman saya ngomong bahasanya begini dulu ya. 1 menit pertama dia tertarik apa enggak? Dia menarik apa enggak? Ya, gitu loh, ya. Yang kita jual adalah konsep. Oke, next slide, Pak. Oke. Terus yang tadi saya ngomong ya kan, kita enak banget nih ya. Kita bisa jual si Prucinta ini jadi garansi income juga ya kan. Kenapa garansi income? Iya. Misalnya contoh ya, pengeluaran dia sama 10 juta sebulan, oke. Setahunnya adalah 120 juta. Tapi Pak, untuk amannya menurut financial planner, Bapak harus ada 5 sampai 10 kalinya. Berarti berapa? 1,2 M sampai dengan 2,4 M. Benar nggak teman-teman? Oke? Oh. Oke, ya. Nah, iya benar. Betul. Jadi teman-teman bilang, Pak, di masa pandemi ini sekarang yang orang kekhawatiran adalah satu kepastian income loh, Pak. Ya, kenapa? Kita nggak tahu nih, Pak, dengan di masa pandemi ini orang tuh banyak juga yang kerjanya nggak bagus, ya kan? Dan kita nggak tahu pada saat kita kerjanya lagi nggak bagus, terjadi sesuatu, ya, benar nggak? Gimana dengan anak istri kita? Nah, kebetulan, ya kan, Prudential juga sekarang ada yang namanya garansi income. Kita cukup sisihkan 10% daripada pengeluaran kita. Pasti orang ngomong gini, gimana gue mau sisihin 10%? Gue aja lagi susah. Orang pasti ngomong gitu. Benar nggak? Oke. Saya ngomong lagi, memang benar Pak. Cuman kita kan punya tabungan ya Pak ya, betul nggak? Oke. Nah dari tabungan dana cadangan kita mesti alokasikan loh Pak ke sini loh, 1 juta per bulan loh Pak, buat jaga pengeluaran Bapak 10 juta per bulan loh Pak. Kalau Bapak tidak alokasikan dari duit dana tabungan Bapak, ya terjadi sesuatu, duit tabungan Bapak itu habis semua loh Pak, ya kan? Dan belum tentu apa yang Bapak simpen itu ada sebesar pengeluaran Bapak adalah 1,2 miliar per bulan minimal, saya bilang. Bapak sudah sediakan belum 1,2 miliar? Ya. Kalau misalnya Bapak sudah sediakan, ya nggak apa-apa. Ya. Saya tanya, ada nggak 1,2 miliar? Oh, dia bilang, nggak ada, dalam bentuk tunai. Oke, dalam bentuk emas ada nggak? Nggak ada juga. Dalam bentuk properti ada nggak Pak? Properti sih lagi cicil, ya udah berarti Bapak harus siapin 2,4 M. Kenapa? Karena terjadi sesuatu, properti ini dijual hanya 50%-nya. Nggak bisa, Bapak bisa mau jual modal 1,2 M, Bapak mau dapat 1,2 M. Sekarang orang juga semua butuh uang. Ya, jadi namanya properti mau dijual cepet tuh nggak gampang, kecuali miring banget. Oke, sampai sini jelas teman-teman? Jelas kok. Oke, thank you. Saya seneng loh kalau teman-teman berpartisipasi. Jadi saya tuh nggak ngerasa ngomong sama TV doang loh. Kalau teman-teman ada respon tuh saya seneng banget gitu loh ya kan. Jadi saya ngajar, saya mengedukasi, berarti teman-teman juga dapat feel-nya. Oke, next slide Pak. Oke, ya. Ini yang satu produk yang paling hebat ya. Kemarin saya jual ini teman-teman ya. Saya jual sih ya nggak banyak teman-teman ya. Saya jual orangnya cuma masuk 1 miliar PCB 88, oke. Dan dia bayar kebetulan sih dia bayar hanya 350 juta. Tapi kabar baiknya dia boleh cicil selama 5 kali. Oke. Nah, jadi waktu saya jual caranya gimana teman-teman? Ya, teman-teman mau tahu nggak caranya ngomongnya gimana? Mau tahu banget kok. Mau tahu banget. Mau tahu banget kok. Mau tahu banget kok. Oke ya, saya akan bagi videonya ini di sini ya. Teman-teman boleh rekam nih mulai dari sekarang. Tapi saya titip pesan ya, teman-teman tidak boleh bagi keluar. Oke? Kenapa? Saya bilang tidak boleh bagi keluar karena gini loh. Orang yang ikut di dalam ini adalah orang yang saya hargai, dia mau belajar gitu loh. Jangan orang yang nggak belajar tahu-tahu kita bagi, mereka dapat enaknya aja gitu loh. Jadi bukan maksud saya, ya yang lain jangan dibagi, bukan begitu ya. Tapi yang ikut malam ini yang beruntung, yang bisa dengar, dan siapa tahu konsep ini teman-teman bisa pakai, ya kan? Karena saya pakai cara ini tuh kebetulan kemarin berhasil closing, tapi saya nggak tahu teman-teman bisa pakai apa enggak, semoga ada manfaatnya, ya kan?
Ya kalau teman-teman rasa nanti ternyata teman-teman ada yang closing, habis nonton video ini teman-teman jalanin, dan teman-teman coba praktekkan, teman-teman tolong WhatsApp saya ya nanti ya. Bilang, Pak, saya udah coba berhasil nih Pak Regen gitu ya. Jadi saya tahu gitu. Oke? Thank you. Halo? Oke, Ko. Iya, iya. Siap. Pak Heru. Oke, Ko. Ya Pak, Pak Heru boleh Siap, dibantu. Ko. Ya. Sebenarnya kalau Cici pengen enak ya, sebenarnya kayak gini loh Ci ya. Ini kan Cici sekarang usianya 48. Oke. Ini adalah pertanggungannya 1 miliar. Oke. Nah, modal Cici di sini adalah Cici bayar 1 miliar ini adalah 70.620.000 kali 5 kali. Nah, anggap aja Cici kayak beli apartemen nih, ya. Cici titip duit cuman, nah modalnya di sini adalah 353.100.000. Nah, selama 40 tahun Cici dikasih perlindungan, dijaga selama 40 tahun sampai dengan usia 88. Oke, nah Cici bayar 5 kali hanya 70.620 dikali 5, cukup bayar 5 tahun. Kalau di dalam masa 40 tahun itu terkena sakit kritis atau meninggal, ini 1 miliarnya sudah keluar di depan. Atau di usia 88 jika tidak sehat, di usia 88 tetap sehat, tidak sakit, tidak meninggal, dikeluar juga 1 M. Kalau usia 88 kelamaan, di usia 75 dia keluar 70%. Nah, modal Cici di sini kan hanya 353.100, berarti 35%. Oke, dan returnnya adalah 1 miliar. Nah, ini dinamakan programnya, namanya arisan duit masa tua. Nah, karena program ini adalah bayar tahunan, oke, selama 5 tahun, berarti Cici dapat cashback 5.885.000 kali 5 tahun. Jadi sama dengan kurang lebih cashbacknya adalah 29.424.000. Nah, karena program ini kalau Cici bayar tahunan, Cici dapat cashbacknya di sini setiap tahunnya. Cici dapat selama 5 kali, 5.885. Nah, ya sebetulnya kalau program kayak gini Cici beli di masa muda. Kenapa? Karena sekarang kita lagi punya uang dan seperti kayak kita beli properti, tapi ini hak milik, cuman ini cairnya dalam bentuk uang. Dan selama kita beli program ini, dia jagain kita 40 tahun. Ya, jadi kena sakit kritis atau meninggal, ya kan, properti kita dijagain sama program ini aman untuk 40 tahun ke depan. Thank you. Oke. Menurut teman-teman gimana, bermanfaat? Halo. Mantap, Keren. Simple. Thank you. Kalau teman-teman saya presentasi kayak gitu mau beli gak? Mau. Mau Kalau beli. punya duit mau beli gak? Mau, beli. Duit beli kok. Mau. Mau. Oke. Oke. Tadi saya bilang apa? Tadi saya sudah bilang di awal apa? Fokus sama orang yang punya duit berapa? Minimal 1 M. Banyak banget orang Indonesia. Ya.
Yang punya 10 miliarnya tuh banyak banget orang Indonesia. Ya. Kenapa? Kita nih orang Indonesia ini, ya, Indonesia nih termasuk orang kayanya tuh banyak, teman-teman. Teman-teman mau tahu Singapura 70% devisa negara dari mana, teman-teman? Dari mana? Dari orang Indonesia loh, teman-teman loh. Ya. Jadi kita yang ada di tanah Indonesia aja kita nggak sadar, ya. Kita nih berdiri tanahnya tuh di bawah nih di tanah emas, teman-teman, ya. Cuman kita tidak mau pakai momentum ini. Nanti orang lain, orang Singapura yang datang edukasi jualan di sini, teman-teman semua gigit jari, saya kasih tahu, ya. Kita punya kekayaan alam, kita punya orang-orang yang teman-teman tahu di sini, ya kan, jual rokok jadi Jarum. Teman-teman tahu lagi jual minyak jadi Bimoli, ya. Teman-teman tahu jual apapun di sini jadi apa, ya. Teman-teman udah lihat semua, kan. Konglomerat itu banyak, ya. Jadi teman-teman mulai sekarang pikirannya gini, aduh gue cuma perlu cari orang yang 1M, dia sisihin 30% doang kok, ya. 30% dia dapat 1 miliar lagi, duit dia jadi berapa tuh, ya. Modalnya 30%, udah multiplikasi dia punya duit, ya. Itu kalau orang punya duit 1M, ya kan. Bayangin kalau yang punya 10M, ya kan? Tapi kita nggak usah muluk-muluk, teman-teman, ya kan? Kita cerita program ini yang teman-teman lihat, dia kalau rumahnya ya secara dia udah mapan, atau mobilnya juga udah mapan, ya teman-teman jelasin program kayak gini, dia pasti mau loh, teman-teman. Bayangin, teman-teman, bayar 5 tahun, dijagain sampai 40 tahun, tuh usianya 48 loh, teman-teman. Kalau mereka ngomong begini, itu kelamaan, usia 88 baru keluar duitnya, ya. Saya langsung ngomong gini, saya bilang nggak salah, saya bilang, saya sih happy banget loh, saya bilang, kenapa? Dia jagain kita mau lama sampai 40 tahun, emang ibu mau dijagain sampai 70 doang, ya. Rugi loh, jagain lebih lama, lebih asik dong, duitnya juga dibalikin. Terus nasabahnya bilang, iya ya benar juga ya, kalau gitu besok bisa bayar kemana? Saya bilang, ya udah transfer dah tuh. Saya kasih ACC-nya, dia transfer via BCA, teman-teman. Ya udah terus closing, teman-teman. Cuman ya memang ada finding-nya, dia mau tanya dengan si suaminya, ya kan? Pertama kali. Jadi gini, teman-teman, prosesnya gimana? Ya. Itu kan waktu closing-nya, ya. Tapi saya cerita adalah cara gimana saya deketin dia. Waktu saya deketin dia, saya panggil, Ci, halo, apa kabar? Saya bilang, ya kan? Dia bilang, oh ya baik, gimana asuransi lagi pada susah ya katanya ya, pada tarik duit ya. Saya bilang, wah Bu, saya bilang, waduh bukan pada tarik duit, pada tambah premi, saya bilang. Dia bilang, loh kok bisa, kata dia, sekarang kan lagi susah. Justru itu, Ci, saya bilang, orang lagi susah, orang aware, dari duit tabungan dia keluarin nih buat jaga duit tabungan dia, saya bilang. Oh gimana ceritanya? Nah, ya, saya bilang nih kita ada program nih bayar 5 tahun, Cici dijagain 40 tahun, ya kan? Terus udah gitu, selama Cici dijagain modal Cici 35%, nanti di return-nya itu, oke, adalah 100%, oke. Ini ada pertanyaan nih, oke saya jawab deh. Koregan mau tanya itu masalah cashback tahunan, boleh dijelasin karena masih bingung kenapa di 5 kali? Apa setiap tahun dapat cashback? Yes. Ya, Ibu Lucy. Kalau orangnya beli tahunan, itu sudah otomatis bayar 11 bulan, Bu Lucy. Oke? Tapi kalau orangnya bayar bulanan, dia harus bayar 12 bulan. Kalau setahunan 11 bulan. Udah nangkep belum sampai sini? Kalau itu nangkep kok. Tapi kenapa dikali 5? Berarti emang setiap tahun dia bayar itu selama 5 kali, dia bakal dapat cashback terus? Ya memang iya. Kan programnya 5 tahun. Dia dapat setiap tahun kok. Oh, aku nangkepnya cuma di tahun awal doang. Oke. Thank you. Sorry, malahan kemarin kan ada yang namanya dapat 2 bulan premi ya, benar nggak? Benar nggak Pak Heru? Iya betul. Ya, 2 bulan premi. Saya bilang sama orangnya loh, sebenarnya dapat 7 loh, Ci. Saya bilang, cuman saya nggak usah muluk-muluk deh. Ini Cici dapat 5. Yang 2-nya itu karena kebetulan sekarang lagi campaign, 2 bulannya ini nanti ditransfer ke rekening Cici di bulan Oktober saya bilang, ya kan? Sebetulnya dapat 5, cuman karena lagi program cashback 2 bulan premi, saya tuh nanti request saya mintain 2 bulan lagi buat Cici. Padahal udah pasti dapat, tapi saya bilang saya request. Ya. Kesannya kan saya punya wewenang besar banget. Saya bilang tapi ini pengajuan ya Ci. Ya. Padahal memang dapat kan. Terus terakhir waktu dia mau bayar dia tanya gimana, kok dapat gak 2 bulan?
Udah Ci, tenang aja, yang penting Cici transfer dulu, nanti saya negosiasi sama pusat, tenang aja saya bilang. Ya, terus dia bilang, wah, dia bilang, emang gue mesti cari agent kayak lu, ya kan? Mana agent lain bisa kasih gue 2 bulan begini, tambahin 2 katanya. Ya, padahal emang dapat kan program itu kan. Temen saya nggak mau bokor-koar, kesannya kalau kita bilang, wih Ci, dapat 2 bulan premi nih. Kesannya kita murahan, ya kan? Terus dia bilang, ya lu lagi sepi, makanya lu obral-obral, ya kan? Saya nggak mau, saya bilang, ya kalau mau pengajuan Ci, kalau Cici mau bayar, besok saya coba ajukin. Saya bilang, tapi saya nggak janji, saya bilang. Dia bilang, yaudah, gue transfer deh, besok juga gue transfer, kata dia. Ya, coba kalau saya datang nih Ci, Prudential lagi ada cashback 2 bulan premi nih, lu perusahaan lu sepi, ya kan, lu makanya datang ngemis-ngemis sama gua, ya kan. Nah, saya males deh kayak gitu deh, cara saya makanya berbeda. Makanya saya tadi udah bilang, kita harus punya cara yang berbeda. Oke? Sampai sini jelas teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi? Oke? Halo. Halo, jelas. Jelas ya? Kalau Jelas. kayaknya udah mau selesai, apa saya udahin aja ya? Halo? Boleh gak kok? Apa? Tambah lagi kok. Bener nih, udah saya takutnya teman-teman ngantuk nih. Saya nggak enak nih, saya ngomong terus nih. Enggak dong, lanjut. Lanjut. Overtime. Semangatnya, masih semangatnya. Kalau nggak semangat, kita udah aja. Semangat. Kok lanjut. Oke, thank you. Saya sangat hargain karena teman-teman minta lanjut, ya saya lanjut. Oke. Next slide, Pak. Ya, teman-teman ya. Di masa pandemi ini orang butuh apa, teman-teman? Butuh kepastian income, ya. Teman-teman harus ambil momentum ini, ya. Momentum ini belum tentu datang lagi, teman-teman. Saya kasih tahu kenapa, ya. Lagi nggak ada pandemi, orang nggak aware. Kita ngomong asuransi, orang bilang ya mati masih lama, ya. Sekarang kita ngomong sekarang lagi masa pandemi ini, nggak usah ngomong ya, nggak usah ngomong nih meninggal atau gimana ya. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya, nggak usah jauh-jauh ya. Papa saya punya abang itu kurang lebih 5 hari yang lalu baru aja meninggal, teman-teman. Ya, baru aja dikubur 5 hari yang lalu, teman-teman. Ya, kenapa? Dia kena corona, teman-teman. Padahal orangnya di rumah, tapi anaknya pergi kerja ke toko, ya. Anaknya buka toko, pulang ke rumah, ya. Itu virusnya ternyata nepain bapaknya di rumah, ya, teman-teman ya. Jadi nggak tahu anaknya juga, papanya tahu-tahu sesak napas gitu loh ya kan. Waktu itu badannya belum panas loh, teman-teman. Tahu-tahu sesak napas ya kan. Terus teman-teman bilang, anaknya bilang, "Pak," katanya, kita kan di dalam keluarga ada grup ya. Ini si papa nih nggak bisa napas nih. Aduh, feeling saya orang tua kalau udah nggak bisa napas takutnya corona. Cuman saya kan nggak mau ngomong. Saya bilang, "Oh ya, nggak apa-apa, dibawa ke rumah sakit dulu, dicek swab dulu ya." Kebetulan waktu itu papanya memang ada beli asuransi sama saya, tapi karena waktu itu memang dia udah nggak bisa beli uang pertanggungan, nggak bisa beli sakit kritis. Dia nggak bisa beli rumah sakit, hospital. Dia jadi hanya beli uang pertanggungan jiwa. Ya. Nah, pada waktu itu, berapa bulan yang lalu, masa pandemi ini, saya bilang, tuh UP-nya kayaknya kekecilan, cuma 45 juta, saya bilang, ya. Coba dinaikin ke 150 juta, mau nggak? Saya bilang, ya. Dia bilang, gimana ya, dagang aja lagi sepi. Dia masih ngomong gitu sama saya. Saya bilang, iya nggak apa-apa sih, soalnya maaf-maaf nih ya, ini kan masih pandemi, bukan kita mau sumpahin orang tua atau apa ya, saya bilang ya, tapi paling nggak uang pertahanan itu dinaikin, itu terlalu kecil, saya bilang, ya. Iya, cuman kita berat, kita lagi baru beli rumah, terus kita lagi, bisnis kita juga lagi turun, lagi sepi, maksudnya belum buka, waktu itu kan PSBB lama. Saya bilang, ya udah deh, nggak apa-apa deh, tapi you orang punya, tolong di-upgrade, saya bilang, ya kan. You silahkan upgrade, nggak usah sama saya, ada agent yang you lebih nyaman, you upgrade sama dia, saya bilang. Ya. Tapi si sepupu saya itu bilang, udahlah, nggak apa-apa, kita upgrade aja sama kamu, katanya. Walaupun kita lagi nggak bagus bisnisnya, tapi ini jauh lebih penting, kata dia. Saya bilang, terserah, saya bilang, kalau kamu nggak mau keluarin tabungan kamu sedikit buat upgrade kamu punya di masa pandemi ini, ya, tapi suatu hari nanti, ingat, kalau masuk hospital, nomboknya 20 juta, 100 juta, ya. Jangan pernah bilang, saya nggak pernah kasih tahu ya, saya bilang ya.
saya sudah kasih tahu ya, saya bilang ya, jangan you dengar dari agent lain, saya bilang, saya nggak kasih tahu program ini, ya. Jadi teman-teman harus bicara seperti ini, ya kan? Pak, ini saya bicara ini ya direkam nggak sih Pak? Saya pengen direkam sih, soalnya ada agent saya nggak ikut supaya nanti bisa dibagi buat dia, oke, ya. Oke, nah terus udah gitu dia bilang, oke deh kalau gitu kita upgrade satu keluarga ke hitam. Nah, di masa pandemi ini, mereka nih upgrade loh teman-teman, satu keluarga ke hitam. Tapi papanya mereka nggak upgrade, karena mereka pikir yang lebih penting adalah sekarang mereka dijaga dulu dengan kartu hitam. Ya udah, saya juga nggak paksa waktu itu. Tapi berapa bulan kemudian, inilah yang terjadi teman-teman. Saya nggak tambah-tambahin, saya nggak kurang-kurangin apa yang saya cerita, ini kisah nyata. Ya. Jadi waktu itu paman saya dikubur pun ya, itu nggak ada yang boleh datang atau nengokin. Ya. Dia akhirnya tuh dalam waktu 2 hari aja sesek tuh lewat, teman-teman, meninggal. Ya. Jadi teman-teman, ingat, kita menjual asuransi ini bukan menjual, kita mengedukasi. Ya. Dia nggak mau beli sama kita, itu bukan hak kita. Yang penting kita udah edukasi, kita udah kasih tahu. Ya. Karena apa? Ya. Agent tuh baper banyakan. Ketemu orang ngomong-ngomong dia nggak beli, susah jalanin asuransi. Siapa yang suruh jualan, ya? Kan kita sebagai leader udah kasih tahu. You mau bantu orang, you edukasi. Kenapa you jadi mengharapkan sesuatu dari orang? Tuhan itu hanya melihat hati, teman-teman. Kalau teman-teman tulus, pasti teman-teman dikasih buat teman-teman. Setuju gak, teman-teman? Setuju. Oke. Tuh, gua kayaknya menggebu-gebu baru jam 9. Setuju. Oke. Panas kok, ada terus. Next slide ya. Ini semoga udah mau habis nih, udah jam 9 soalnya. Oke. Ini apa ya? Nggak kelihatan apa-apa nih. Kenapa ini ya? Oke. Ya terusin Pak. Sampai habis, sampai bawah. Habis gak ini? Ya, habisin semua. Sampai bawah. Oke. Nah, oke. Teman-teman kan kalau misalnya punya temen nih, ya, yang misalnya orangnya kaya, teman-teman datang ke rumahnya, teman-teman lihat mobilnya, wah, Mercedes harganya 1,5 miliar, benar nggak? Ya? Terus teman-teman datang ke rumahnya, wah, gede nih, kayaknya 15 miliar nih, benar nggak? Ya, terus teman-teman bilang sama dia, gile, mobil lu kan 1,5 miliar ya, itu kalau nggak salah ya, ya. Bercandain aja, dia bilang, iya kok tahu, iya seri itu, semua juga tahu tuh, lihat aja tuh di apa, di itu juga ada di OLX, contohnya gitu kan. Terus saya ngomong ya, mobilnya kalau diasuransin 800 juta boleh gak? Ya. Terus orangnya ngamuk, dia bilang, gila, gue beli 1,5 M, asuransi 800 juta yang bener aja. Terus saya ketawa-tawa, oke. Terus saya bilang, ini rumah lu kayaknya 15 M nih, saya bilang ya. Tapi kalau diasuransi 5 M aja boleh gak? Gila, lu tahu nggak? Gue beli 15 M ini katanya, ya kan? Saya cuma kira-kira, ya kan? Saya bilang ini rumah nih kayaknya di atas 10 nih. Saya bilang gitu, saya pancing. Dia bilang ini rumah saya 15 miliar kata dia. Boleh nggak diasuransi 5 M? Dia bilang yang bener aja. Ngamuk dia, ya. Nah, terus saya tanya lagi sama dia, ngomong-ngomong, you punya UP udah cukup belum? Ya, boleh nggak gue asuransiin 100 juta? Saya bilang. Dia marah-marah, dia bilang, gila, masa cuma 100 juta doang, kata dia. Saya bilang, ya udah makanya sini, gue bantuin lu lihat, lu punya polis review, mau nggak? Kalau cuma 100 juta, lu kalah sama rumah lu 15 M aja, cuma asuransi 5 M, saya bilang, ya. Lu mau kayak gitu, saya bilang. Nah, kalau orang bilang udah cukup, teman-teman pakai perumpamaan ini, tapi sambil bercanda ya, jangan sampai dia tersinggung ya. Oke, ya teman-teman ya. Jadi ini ide-ide selling aja teman-teman ya. Jadi kita nih jangan sampai bikin orang tuh bete ya ngomong asuransi. Kita kasih pertanyaan aja teman-teman yang simple-simple kayak gini gitu loh ya. Bercanda-bercanda aja. Ya kan? Oke, Bill, thank you Billy ya, nggak apa-apa ya. Thank you banyak Bill. Oke. Terus next slide, Pak. Harus sisa waktu saya nggak banyak. Oke. Nah, ini yang terakhir, teman-teman, ya. Habisin semuanya, Pak. Nah, teman-teman. Ini penting yang teman-teman harus banyak pilihan, ya.
saya titip pesan, teman-teman harus banyak pilihan, ya. Teman-teman jadi agent jangan cuma prospek orang itu lagi, orang itu lagi, orang itu lagi. Teman-teman akan stuck dan nggak bisa jalan di Prudential. Pegang nih omongan saya teman-teman, ya. Teman-teman pilihannya harus banyak. Teman-teman edukasinya harus banyak. Teman-teman harus ketemu orangnya banyak. Kenapa? Teman-teman contoh minta pendapat, ya. Misalnya lihat kemampuan dia. Dia mampu beli angka di 10% daripada dia punya pengeluaran atau 30% daripada dia punya pengeluaran dia. Kalau dia mampunya di 10%, teman-teman jangan paksa di 30%. Teman-teman masuk dari Pro Cinta. Oke? Karena kenapa? Karena yang saya jual adalah satu kepastian uangnya kembali. Return-nya pasti kembali. Ya kan? Nah, itu dia yang saya jual. Dan teman-teman harus kuasain yang namanya sales cycle, ya. Teman-teman jangan melanggar sales cycle, ya. Teman-teman jangan yang langsung ketemu orang langsung presentasi, oke? Ketemu orang langsung fact finding, mau closing. Kenapa agent tuh banyak yang nggak bisa closing, ya? Teman-teman caranya terlalu kasar, ya, menyinggung hati dia, ya, menyinggung perasaan dia, ya. Teman-teman harus pakai cara yang lebih halus. Cara yang lebih halus bagaimana, ya? Sorry, saya nggak bilang teman-teman yang di sini, ya, yang di luar sana maksudnya, ya. Maksudnya seperti apa? Yang pertama, sales cycle itu adalah kita menelpon, nanya, halo, apa kabar? Gile, tadi gue lihat IG lu tuh keren banget ya. Gile, lu masak apa sih, pinter banget, ya. Duh, gue pengen tuh, ya, cobain makanan lu, ya. Dari gitu aja komen, teman-teman. Seneng nggak orang digituin? Seneng saya dikirimin makanan bersering, ya. Terus kedua, ya, kita pendekatan. Sekarang pandemi gini, yuk ngapain sih, ya? Bilang, aduh gue nggak ngapa-ngapain, gue juga bete, ya kan. Kita sepedaan yuk, gimana? Aduh, sepedaan sih, boleh lah, ya kan. Gue juga pengen tuh sepedaan, nah mulai masuk dari situ, kalau teman-teman hobinya sepedaan. Atau, misalnya, dia bilang, aduh, gue lagi nonton drakor, waduh gila, gue juga lagi nonton tuh, seneng banget, apalagi yang judulnya ini, itu istri saya nonton, saya nggak begitu hafal ya, cuman saya udah hafal mati, lihat ya, nonton non-stop gitu, ya. Nah, teman-teman bisa masuk lewat apapun. Yang penting orangnya itu sudah nyaman, ya. Kalau orangnya itu sudah nyaman, udah enak, ya, ngomong udah nyambung deh, ya kan. Nah, kita baru boleh nyempil, teman-teman. Kita nyempilnya gimana? Presentasi, ya kan. Kebetulan nih, Prudential lagi keluar produk baru nih, ya kan. Itu produk garansi income loh, ya kan. Kenapa, ya kan? Ya gue sih cuman sharing aja nih ya sama lu, ya. Karena apa? Karena ini di luar sana banyak yang beli. Tapi gue cuman sharing sama lu, tapi lu silakan kalau lu mau beli sama orang lain juga nggak apa-apa. Karena gue anggap ini lu temen gue, penting program ini lu tahu, ya. Gue nggak pengen lu temen gue, lu tahu dari orang lain gitu loh. Minimal gue udah kasih tahu lu. Masalah lu beli nggak beli, itu nggak masalah. Oh, kayak gimana sih emang, kata dia, ya. Kan dia udah, pendekatan dia udah nyaman. Bener nggak, teman-teman, ya? Boleh ya, gue presentasi, ya kan? Nih, gue presentasi, gue videoin ya. Nah, saya gambarin yang tadi. Ini presentasinya kayak gini-gini nih. Waktu saya presentasi, saya bukan jualan, teman-teman. Saya sedang apa, teman-teman? Edukasi. Edukasi, betul. Otaknya jangan pikir jualan lagi, nanti nggak closing, ya kan? Karena kalau kita pikir kita mau bantu dia, kita mau edukasi, teman-teman percaya deh, hatinya, caranya itu juga udah beda. Karena teman-teman tidak mengharapkan sesuatu, ya. Karena kenapa? Teman-teman ngeplong waktu ngomong, gue mau bantu loh, ya. Lu nggak mau, lu yang rugi, benar nggak? Ya, saya makanya setiap kali saya presentasi dia nggak mau. Dalam hati saya, aduh kasihan banget ya orang itu, saya padahal mau bantu dia kok, ya. Karena dia mampu, kecuali dia nggak mampu, beda. Kalau dia nggak mampu, ya udah saya juga mau bantu loh supaya jadi agent. Kenapa? Oh, jadi agent kalau berkelimpahan, bener nggak? Kita jadi berkat buat orang, didoain sama keluarganya, bener nggak? Kita bantu orang juga bukan? Oke. Nah, habis edukasi dia fact finding pasti teman-teman. Dia fact findingnya gimana? Pasti dia ngomong, ya kan? Aduh, gue tanyalah sama bini gue, sama laki gue, ya. Saya cuma ngomong gini. Kalau istri you oke, berarti you oke ya, saya bilang. Terus dia bilang, maksudnya gimana? Ya udah, you kasih gue ketemu dong sama istri lu. Lu kasih gue ketemu dong sama suami you, ya.
Karena kenapa? Karena program ini penting, manfaatnya adalah buat you dan keluarga you. Dan setelah gue presentasi, dia nggak mau beli sama gue, dan dia klik, dia mau beli sama saudaranya, silahkan. Saya bilang, tapi gue nih sudah mengedukasi yang terbaik buat lu sebagai teman gue, saya bilang. Ya, kita ngomong tuh harus dari hati ke hati, teman-teman. Kita harus care, kita harus aware, ya. Kita jangan hanya pikirin buat kepentingan kita, tapi kita adalah mau bantu mereka, ya. Nah, jadi poinnya sih adalah ini, teman-teman. Jadi poinnya, teman-teman, apa? Saya sudah survei, ya. Orang itu bisa berhasil karirnya, orang itu bisa berhasil pekerjaannya, orang itu bisa dipercaya sama Tuhan cuman satu. Teman-teman harus jujur, bicara apa adanya. Jelek, bagus ya, teman-teman kasih tahu. Jangan ngomong yang bagus-bagus doang, ya. Kalau saya jualan tuh ngomong pahit semua, sampai dia bilang, masuk sama lu ngeri, semuanya pahit. Ya memang kenyataannya begini, saya bilang, ya. Apa you mau pengen gue cerita yang bagus-bagus supaya lu masuk? Saya bilang, saya nggak mau kayak gitu. Mendingan you tahu apa yang terjelek, supaya nanti kita bisa panjang. Oke, teman-teman, kira-kira apa sharing saya bermanfaat, teman-teman? Bermanfaat banget. Terima kasih, keren banget. Thank you ya. Saya senang teman-teman. Semoga teman-teman bisa pakai sharing saya ini ya. Jadi kita ini cuma mencari adalah karakter yang baik ya teman-teman. Yes, benar. Ya, jadi kuncinya satu teman-teman ya. Teman-teman berhasil di bisnis ini bukan karena teman-teman hebat ya. Tapi karena teman-teman menjadi karakter yang bagus, ya, yang baik, ya kan? Baik di mata Tuhan, di mata manusia, ya. Jadi bukan untuk kepentingan teman-teman closing gitu loh, ya. Oke, saya sih nggak banyak bicara lagi teman-teman, ya. Saya 30 menit saya ini udah lewat 10 menit, ya. Cuman saya kasih intinya poinnya aja, ya. Saya tuh pengen teman-teman yang ikut acara ini, ya. Teman-teman tuh minimal saya yakin dan percaya ya, itu pasti ada yang ke Korea, itu ada yang ke London, ada yang promosi AAD. Teman-teman aminin dong semua. Amin. Amin, Ya? amin. Oke. Teman-teman boleh lihat, teman-teman bukan direct saya ya, tapi saya begitu care sama teman-teman di sharing ini ya. Teman-teman harus seperti ini pada saat di lapangan ya, pada saat orang lain gitu loh. Saya nggak pikir, oh ini bukan direct saya nggak bagi ilmunya. Saya akan bagi sepenuh hati saya, seperti saya prospek juga saya seperti ini, teman-teman. Oke? Teman-teman? Thank you. Thank you, Ko John. Thank you. Thank you. Nanti kalau di kantor sama saya, teman-teman sapa saya ya. Saya kan nggak bisa lihat teman-teman ada di sini gitu loh. Ya. Oke, thank you teman-teman. Saya pamit dulu ya. Sukses, see you and the top ya. Thank you. Sampai ketemu ya teman-teman ya. Oke. Thank you, bro.